Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan pengalaman saya ketika saya kecelakaan tanggal 3 Oktober 2024. Waktu itu saya bekerja. Waktu itu saya kecelakaan dan mengalami situasi kritis. Dan pengalaman ini diceritakan oleh kakak saya ketika saya mulai perlahan sembuh. Kakak saya memberikan kesaksian ketika saya dalam keadaan kritis, nyawa saya, napas saya sempat putus. Dan akhirnya nyawa saya, napas saya kembali lagi pada saya. Waktu kakak saya menceritakan itu kepada saya di dalam mobil, saya sempat terdiam. Dan saya merenung banyak hal. Dan akhirnya saya menemukan bahwa seharusnya saya ini sebenarnya sudah harus mati. Tapi karena kasih dan cinta Tuhan yang begitu besar kepada saya, sehingga saya diberi kesempatan lagi untuk hidup. Oleh karena itu, pada umur kira-kira 25 tahun, ketika saya mendapat panggilan, ketika saya berdoa pribadi dan saya mendengar suara yang memanggil nama saya dan menyuruh saya menjadi seorang imam. 1 tahun saya bergumul dengan suara tersebut dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti suara itu dan masuk dalam tarekat MSC. Saya sungguh merasakan Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup dan Dia memberikan cinta yang luar biasa kepada saya. Dan sudah saatnya saya menggunakan kesempatan itu, menggunakan hidup yang Tuhan berikan kepada saya untuk kedua kalinya, demi untuk memuji dan memuliakan namanya dan mengikuti segala perintahnya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Kalau kita telusuri kehidupan Santa Maria Magdalena, dia juga manusia yang sangat berdosa. Dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Oleh karena itu, dia sungguh merasakan Tuhan begitu mencintai dia. Dia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Maka itu ketika dia melihat Tuhan Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan, dia tetap mencari Yesus karena dia menemukan jantung hatinya, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Meskipun dalam keadaan tidak ada pengharapan, dia tetap pergi mengunjungi Tuhan Yesus di dalam makamnya, dan para murid sendiri yang katanya dekat dengan Tuhan Yesus malah tidak pernah mengunjungi Tuhan Yesus. Maria Magdalena meskipun dalam keadaan tidak ada pengharapan, dia tetap mencari Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan diberikan kepadanya. Dia menjadi saksi mata pertama kali bagaimana dia melihat Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan Tuhan Yesus pun memakai dirinya untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit kepada para murid. Dan kemuliaan terus diberikan kepada Maria Magdalena, dan akhirnya pun dia menjadi seorang santa di dalam gereja Katolik yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini engkau dalam keadaan tidak ada pengharapan dan engkau juga berjuang untuk mencari Tuhan, tetap setialah kepada apa yang kau perjuangkan. Sebab kita yakin dan percaya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, itulah janji Tuhan. Maria Magdalena sungguh-sungguh menabur kesetiaan untuk mencari Tuhan meskipun dalam keadaan tidak ada pengharapan. Tetapi akhirnya Tuhan pun melimpahkan kemuliaan kepadanya dan dia menjadi seorang santa dalam gereja. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini kita seakan-akan tidak ada pengharapan dan kita tetap setia mencari Tuhan di dalam kehidupan, tetap bertekun di dalam doa, tetap bertekun dalam perbuatan baik, percayalah suatu ketika kemuliaan akan dilimpahkan kepadamu. Jangan khawatir sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari kehidupan Santo Santa. Kehidupan Santo Santa, mereka juga adalah manusia yang hancur lebur, tetapi ketika mereka dalam keadaan tidak berdaya tetap mencari Tuhan dan setia, mereka pun dipulihkan dan mendapat kemuliaan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam keadaan tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus dan carilah Dia. Ketika engkau dengan setia mencari Tuhan Yesus, akan tiba waktunya kemuliaan akan diberikan kepadamu, sama seperti yang dialami oleh Santa Maria Magdalena. Dia sungguh-sungguh merasakan cinta Tuhan 2 kali lipat, dibebaskan dari 7 roh jahat dan mendapat kabar dan melihat sungguh Yesus bangkit, dan itu menjadi suatu kemuliaan yang luar biasa bagi Santa Maria Magdalena. Kita belajar dari Santa Maria Magdalena, dia bisa, kita juga pasti bisa. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.